So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Versal Entertainment. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Versal Entertainment, saya mohon lagi kepada kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, icon lonceng, like dan share sebanyak-banyaknya. Kita punya teman, kita punya kerabat, kita punya sahabat. Tentu mereka banyak memiliki sifatnya masing-masing. Tapi kali ini Akhir akan menjelaskan kepada kalian tentang satu sifat saja yang mempengaruhi kepada diri kalian. Apa sifatnya? Yaitu karakter orang pendiam. Orang pendiam yang selama ini kita lihat adalah orang yang cupu, orang yang lemah, orang yang tak melakukan apa-apa, pendiam, bosan. Apakah karakternya seperti itu? No, it's wrong. Karena orang pendiam tidak seperti itu. Harus kamu ketahui, orang pendiam begitu banyak menyimpan segala rahasia. Rahasia tersebut harus kamu tinjau, harus kamu selidiki supaya kamu jangan berpikiran orang pendiam lemah, orang pendiam cupu, orang pendiam itu membosankan. Tidak seperti itu. Makanya jangan asal berkata dulu. Simak video ini karena ini adalah sebuah rahasia terbesar di balik pemuda yang pendiam. Rahasia yang pertama, orang pendiam yaitu menilai orang lain dengan mata hatinya. Ya, kalau kita menilai seseorang dengan mata kepala kita, ini adalah mata secara nampak yang kita lihat. Kita melihat dia, melihat ini, melihat itu. Tapi bagaimanakah cara menilainya? Apakah nilai seperti itu? Oh, berarti kalau orang yang rajin belajar, berarti orangnya pintar. Oh, kalau orangnya amburadul, berarti orangnya malas. Oh, berarti kalau orangnya jahat, orangnya suka-suka berkata-kata yang tak semata, itulah orang yang buruk. No, tidak seperti itu. Karena orang pendiam sebenarnya yang selama ini kita lihat, pendiamnya tersebut menilai kriteria orang lain dengan mata hatinya. Bagaimanakah yang dikatakan dengan mata hati? Mata hati adalah mata yang dimana kita menilai orang dengan secara detail, secara serius memang. Kalau apalagi bagi seseorang orang pendiam. Misalkan orang pendiam ingin berteman dengan anak baru, dengan segala macam orang-orang. Maka yang perlu kamu perhatikan, perhatikan orang pendiam tersebut berbeda-beda. Ya, bagaimanakah caranya? Mungkin berbeda. Ya, karena orang pendiam mata hati yang langsung ditujukan kepada batinnya, bukan mata yang kita nampak kita beri. Dan itu yang pertama. Dan orang yang kedua ialah cool, misterius. Ya, misterius, penasaran orang lain. Penasaran kenapa dia diam? Diam itu membosankan. Kenapa dia diam? Diam cupu, diam lemah segala macam. Nggak enak jadi orang pendiam. Kenapa seperti itu? Rupa-rupanya di balik orang pendiam ada cool dan misterius. Yang mana tidak banyak orang tahu. Orang cool, orang misterius alias orang pendiam memiliki banyak rahasia yang terpendam sebab dia cool. Ya, cool. Biasa-biasa aja. Tidak terlalu cerewet. Tidak terlalu berkata-kata banyak. Yang penting seadanya apa aja lah. Itu dia yang kedua. Dan yang ketiga ialah orang pendiam ialah sebenarnya mempunyai keinginan yang besar. Rupa-rupanya selama ini kita pantau rupanya orang pendiam. Rupanya si E selama ini orang pendiam. Apalagi anak baru. Kenapa dia pendiam? Apa yang nak jadi pendiam? Oh, salah. Jangan berpikir seperti itu. Karena orang pendiam rupanya mempunyai keinginan yang begitu besar. Dan tidak banyak, yaitu minoritas orang pendiam sebenarnya. Semua keinginan kebesarannya, semua macam hal yang diinginkan kemauannya tidak mau diceritakan kepada orang, sekalipun itu sahabatnya. Itu orang pendiam. Keinginan besarnya tersebut hanya bisa dilakukan kepada sendirinya saja. Sendiri lakukan. Apa perlahan-lahan atau secara teliti atau secara detail, semua dikerjakan dalam hal sendiri dan tidak melibatkan kepada orang lain. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang pendiam tersenyum karena bahagia, bukan tersenyum karena lucu. Ya, memang seorang pelawak melakukan lawakannya sehingga membuat orang banyak tertawa, sehingga membuat orang banyak terkekeh-kekeh, terhibur, bahagia. Tapi sebenarnya orang pendiam melihat pelawak hanya bisa tersenyum bahagia bukan karena lucu. Kenapa? Karena dia orangnya menghargai si pelawak. Ya, walaupun pelawak kadang-kadang kesel gitu dengan orang pendiam, kenapa dia nggak ketawa? Temannya ketawa, tapi kenapa dia terdiam gitu, tersenyum doang? Aduh, ini memang nggak tahu mau bilang apa itu. Kalau masalah orang pendiam itu banyak urusannya kata si dia. Maka perlu kamu perhatikan, rupanya orang pendiam selama ini tersenyum hanya karena bahagianya, bukan karena lucunya.
Oke teman-teman semuanya, inilah beberapa rahasia yang paling besar yang dimiliki, yang dipendam oleh orang pendiam. Sebenarnya masih banyak lagi karakter-karakter rahasia yang mesti kamu ketahui di balik orang yang pendiam, di balik orang yang tidak mau berkata-kata. Maka sebelum itu kalian harus teliti dulu, jangan sok-sokan bilang orang pendiam itu orang lemah, orang cupu, ya, orang tak memiliki segala hal, membosankan. Tidak. Kalau kamu seandainya memiliki teman yang pendiam, jangan pernah jauhi, karena kamu tentu harus tahu rahasia kenapa dia jadi pendiam. Ya, begitulah kira. Jadi teman-teman sekalian, bagi kalian yang baru bergabung di channel Versal Entertainment, saya himbaukan lagi kepada kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe, icon loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya. Saya Al Khair, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.